Perkenalkan, nama saya Toinus Tiwa. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Sebelum saya presentasikan mata kuliah SPK, pertama saya perkenalkan, nama saya Toinus Tiwa, NIM sekian, kampus Universitas Cendrawasih, Fakultas MIPA, jurusan Sistem Informasi. Terima kasih, saya anggota kelompok Toinus Tiwa NIM sekian. Baik, di sini saya bahas materi pokok, berapa materi pokok: 1. Sistem dan sumber data. 2. Pengumpulan data, masalah dan kualitas. 3. Data mas. 4. Pemrosesan analitik umumnya olah. 5. Data miring. Baik, di sini saya bahas sebagai berikut. 1. Sifat dan sumber data. Berdasarkan sifat data dibedakan menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data-data yang dinyatakan dalam bentuk non-angka jika pada istilah komputer. Data kualitatif disebut juga dengan data streaming. Biasanya data kualitas berupa pendapat atau jawaban dari objek yang diteliti. 2. Data kuantitatif. Kebalikan data dari data kualitatif, yaitu data kuantitatif yang berupa misalnya jumlah mahasiswa jurusan A dan jurusan B. Data kuantitatif pun masih bedakan menjadi 2, dan distrik dan kontinu. Sebagai berikut. 2. Pengumpulan data, masalah dan kualitas. Mengumpulkan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data. Mengumpulkan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan cara bermacam-macam. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut diolah dan dicari kebenarannya. Terdapat 2 hal yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data dengan keterapan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. 3. Data mas. Data mas adalah sistem penyimpanan data yang berisi informasi khusus untuk unit bisnis. Organisasi data mas berisi bagian kecil dan terpilih dari data yang disimpan oleh perusahaan dalam sistem penyimpanan yang lebih besar. Data mas atau pasar data adalah subjek data yang disimpan dalam data web source. Data berorientasi subjek yang berisi repositori atau ringkasan dikumpulkannya. Data-data ini adalah
untuk analisis yang bermanfaat bagi bisnis, misalnya dalam bidang penjualan, keuangan, kemampuan marketing. Sebagai berikut, di sini di bawah ada jenis-jenis data mas. 1. Dependen. Data mas dependen mengambil sumber data organisasi dari data website. Jenis yang satu ini bersifatnya tersentralisasi. 2. Independen. Jenis pasar data independen dibuat tanpa menggunakan data website sebagai pusat data. Dibandingkan ke depan, data mas independen lebih sesuai ditunggal untuk kelompok-kelompok kecil dalam sebuah organisasi. 3. Hibur. Data mas hibur adalah jenis yang menggabungkan sumber-sumber selain dari data variables etis. Data mas ini sangat berkewajiban ingin menampakkan kelompok baru ke dalam organisasi. 4. Pemrosesan analitik online OLAP. Pemrosesan analitik daring OLAP adalah teknologi yang mengatur database untuk melakukan query analisis yang kompleks tanpa mempengaruhi sistem transaksional secara negatif. Catatannya disebut database pemrosesan transaksi daring OLAP. Database ini biasanya memiliki catatan yang dimasukkan satu per satu. Seringkali database ini berisi banyak informasi yang berharga bagi organisasi. Namun database yang digunakan untuk OLAP tidak dirancang untuk analitik. Oleh karena itu, mengambil jawaban dari database ini mahal dalam hal waktu, usaha. Sistem OLAP dirancang untuk membantu mengekstrak informasi intelijen bisnis ini dari data dengan cara yang sangat performa tinggi. Ini karena database OLAP dioptimalkan untuk beban kerja baca yang berat dan tulis rendah. Sebagai berikut. 5. Data miring. Data miring adalah suatu proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar atau big data. Dalam proses ini diseringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika, statistika, dan pemanfaatan teknologi artificial intelligence. Fungsi data miring. Terdapat banyak fungsi dan manfaat yang bisa didapatkan dengan menerapkan penampilan data pada umum. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin hasil presentasikan saya sampai di sini. Kurang lebihnya, apabila apa yang saya presentasikan mungkin tidak menyenangkan Bapak Ibu atau saudara-saudara,
Mungkin hasil presentasikan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.